Waktu saya kecil, saya yang puasanya masih setengah hari pernah bertanya, kenapa sih manusia berpuasa? Apakah cuma manusia aja yang berpuasa? Bagaimana dengan organisme lain? Bagaimana dengan binatang? Tumbuhan? Apakah mereka juga berpuasa? Pertanyaan ini memang terdengar sederhana, atau mungkin terasa ganjil bagi anak kecil biasa. Karena kita telah terbiasa menganggap puasa sebagai praktik yang lahir dari kebudayaan, dari agama, dari etika, dari kesadaran diri. Puasa adalah keputusan yang melibatkan niat. Ada awal dan ada akhir yang disepakati. Tetapi bagaimana di alam liar? Bagaimana di hutan? Di gurun? Di sungai? Atau bahkan di laut dalam yang gelap? Apakah di sana, di tempat yang tidak mengenal agama dan kitab suci, ada organisme lain yang juga berhenti makan untuk jangka waktu yang lama? Dalam video kali ini, kita akan mempertanyakan, apakah benar manusia adalah satu-satunya penghuni bumi yang melakukan puasa? Apakah ada organisme selain manusia yang juga berpuasa? Apakah binatang berpuasa? Bayangkan kamu hidup di habitat yang kerap diliputi musim dingin berkepanjangan, di mana tanah membeku, air menjadi es, dedaunan berguguran. Serangga otomatis menghilang, herbivora kesusahan mendapatkan makanan, dan predator pun ikut kelaparan. Di habitat sedingin ini, hampir tidak ada yang bisa dicari. Yang ada hanya suhu dingin yang menusuk dan kehampaan energi. Namun, binatang tidak pasrah menelan nasib. Beberapa dari mereka segera mengambil keputusan radikal. Mereka menghilang dari keseharian, menghentikan aktivitas, lalu memasuki keadaan dorman yang disebut hibernasi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah beruang coklat, Ursus arctos. Dalam banyak media, mereka sering digambarkan tertidur pulas di dalam gua sepanjang musim dingin. Gambaran yang tidak sepenuhnya salah, tetapi sering disebut terlalu sederhana. Karena hibernasi bukan sekedar tidur panjang. Hibernasi adalah reorganisasi fisiologi secara besar-besaran. Selama berbulan-bulan, beruang coklat tidak makan, tidak minum, bahkan tidak pipis dan tidak ee. Jantungnya melambat drastis, suhu tubuhnya menurun. Metabolisme mereka ditekan hingga jauh dari kondisi normal. Secara teknis, ini adalah kondisi torpor. Mereka terlihat seperti tidur dalam waktu yang lama, namun masih memiliki kesadaran kecil. Pertanyaannya, kan lagi musim dingin, makanan susah. Kenapa nggak cari makan lebih giat aja? Mengapa malah berhenti makan dan minum? Ya, karena itu tadi, di musim dingin tidak ada yang bisa dimakan. Musim dingin di wilayah beriklim sedang dan kutub berarti kelangkaan sumber energi. Jika beruang tetap aktif mencari makan, maka ini adalah pemborosan. Energi yang dikeluarkan untuk bergerak akan lebih besar daripada energi yang mungkin diperoleh. Tapi, dari mana mereka mendapatkan energi? Jawabannya agak sederhana. Mereka menggunakan cadangan energi yang telah dikumpulkan jauh sebelum salju turun. Pada akhir musim panas dan awal musim gugur, beruang akan makan besar. Lemak ditimbun, energi ditabung. Tubuh mereka menjadi bank energi. Dan ketika musim dingin tiba, tabungan lemak itulah yang dipecah secara perlahan untuk menjaga fungsi vital tetap berjalan. Namun, hibernasi bukan hanya milik beruang. Beberapa kelelawar juga melakukan hibernasi, terutama kelelawar yang hidup di wilayah beriklim dingin. Ketika mereka siap berhibernasi, suhu tubuh mereka bisa turun drastis, bahkan mendekati suhu lingkungan. Metabolisme mereka anjlok, melambat. Mereka menggantung dalam kegelapan gua, hampir seperti patung beku yang masih bernapas dengan jantung yang berdetak sangat pelan. Di luar gua, beberapa spesies ground squirrel atau tupai tanah Arktik, suhu tubuhnya bisa turun hingga di bawah titik beku air, tapi tanpa membentuk kristal es yang merusak sel. Beberapa spesies tupai tanah Arktik mampu bertahan dengan suhu tubuh
sekitar -2 sampai -3 derajat Celcius. Namun cairan tubuhnya tidak sampai membeku. Di antara reptil yang berdarah dingin, fenomena dormansi ini dikenal sebagai brumasi. Kita pernah membahas sedikit tentang brumasi yang dialami oleh bulus. Itu loh, bulus ternak yang ditumbuk di dalam tanah untuk dipanen dan... Tapi salah satu pelaku brumasi yang paling ekstrim adalah Lithobates sylvaticus atau katak hutan Amerika Utara yang mampu membiarkan tubuhnya membeku selama musim dingin. Ketika suhu turun drastis, jantungnya secara bertahap berhenti berdetak dan pernapasannya ikut terhenti. Sebagian besar cairan tubuhnya membeku. Namun, sebelum pembekuan total, organ liver katak ini melepaskan glukosa dalam jumlah besar yang berfungsi sebagai krioprotektan yang melindungi sel-sel mereka dari kerusakan akibat pembekuan. Saat suhu menghangat, es mencair, jantung kembali berdetak, dan katak ini hidup kembali. Ini bukan sekadar dormansi, melainkan semacam jeda dari kehidupan itu sendiri, atau mati suri tapi terukur. Beberapa spesies serangga pun diketahui melakukan dormansi dalam bentuk yang disebut diapause. Telur larva atau pupa berhenti berkembang sampai kondisi lingkungan kembali bersahabat. Sebagian serangga bertahan melewati musim dingin dalam bentuk larva, bersembunyi di bawah serasah daun atau menggali lebih jauh ke dalam tanah. Beberapa bahkan menghasilkan gliserol atau zat yang berfungsi sebagai antifreeze atau anti beku alami agar cairan tubuhnya tidak ikut membeku ketika musim dingin tiba. Di lingkungan perairan, nimfa capung dan beberapa serangga air tetap aktif di bawah permukaan air yang membeku. Mereka tumbuh perlahan hingga siap muncul sebagai dewasa saat musim semi tiba. Sementara beberapa serangga mengandalkan telur yang tahan dingin. Belalang sembah seperti Tenodera sinensis menyimpan telurnya dalam kapsul pelindung yang mampu menahan suhu rendah. Ngengat dari famili Saturniidae dapat bertahan di dalam kepompong atau fase pupa. Mereka menggantung diam di cabang-cabang pohon di sepanjang musim dingin. Kepik, tawon, dan beberapa kupu-kupu akan bersembunyi di lubang pohon, di tumpukan daun, atau di celah bangunan. Kupu-kupu Nymphalis antiopa bahkan menjadi salah satu kupu-kupu yang pertama terlihat di awal musim semi, karena mereka telah bertahan di sepanjang musim dingin dalam keadaan dorman. Mereka menurunkan kadar air tubuh dan meningkatkan produksi gliserol untuk mencegah pembekuan. Lebah madu Apis mellifera pun memilih tinggal di sarang. Mereka membentuk kelompok rapat dan menggetarkan otot sayap untuk menghasilkan panas dan menggunakan simpanan madu sebagai sumber energi. Secara umum, serangga lebih mudah bertahan di suhu musim dingin yang stabil. Banyak yang memanfaatkan mikrohabitat seperti tanah, kayu lapuk, atau jaringan tumbuhan untuk berlindung. Bahkan lapisan salju pun dapat membantu menjaga suhu tanah tetap relatif konstan. Tapi penting untuk ditegaskan kalau hibernasi bukan sekedar tidur panjang. Hibernasi adalah sistem biologis yang menghemat energi secara ekstrim. Secara esensi, ini adalah bentuk puasa yang dirancang oleh seleksi alam untuk menghadapi musim dingin yang tidak ramah. Namun, tidak selalu musim dingin yang memaksa binatang berhenti makan. Di belahan dunia lain, tantangan terbesar bukanlah dari dingin yang membeku, melainkan dari terik panas yang membakar. Jika musim dingin menghadirkan hibernasi, maka musim panas ekstrim menghadirkan strategi lain yang secara teknis tidak jauh berbeda. Jika pada musim dingin metabolisme tubuh melambat karena dunia membeku, maka di wilayah beriklim hangat, metabolisme melambat karena dunia mengering. Ancaman datang dari suhu panas yang membakar dan air yang menguap. Ketika sungai menyusut menjadi kubangan, ketika tanah retak dan udara memuai karena panas, sebagian binatang memilih strategi yang tidak kalah radikal dari hibernasi, yaitu estivasi. Estivasi adalah keadaan dorman yang terjadi ketika suhu lingkungan meningkat ekstrim, atau ketika ketersediaan air menjadi terlalu sedikit untuk mempertahankan aktivitas normal. Kalau hibernasi adalah jawaban terhadap dingin, maka estivasi adalah negosiasi dengan kekeringan.
Tubuh tidak memaksakan energi beraktivitas di lingkungan panas. Tubuh memperlambat, menekan, dan menghemat energi. Beberapa spesies buaya air tawar diketahui mengubur diri di dalam lumpur ketika perairan mengering. Mereka memperlambat metabolisme, menekan aktivitas, dan menunggu hujan. Aktivitas berburu berhenti, asupan energi terhenti. Tubuh beralih dari mode aktif menjadi mode emergensi. Ular yang hidup di daerah kering juga dapat memasuki fase dorman ketika suhu menjadi ekstrim atau ketika mangsa sulit ditemukan. Selain itu, banyak ular memang berhenti makan menjelang dan selama proses molting. Saat molting atau mengganti kulit, penglihatan mereka terganggu dan gerakan melambat. Dengan tidak makan, risiko cedera berkurang dan energi dapat difokuskan pada pembentukan lapisan kulit baru. Dalam konteks ular, puasa menjadi bagian dari strategi perlindungan diri. Siput darat memberi gambaran yang hampir simbolis tentang apa itu estivasi. Ketika tanah mengering, mereka menarik diri ke dalam cangkang dan menutup bukaan dengan lapisan lendir yang mengeras. Segel biologis ini mencegah siput kehilangan air berlebihan. Di dalam cangkang, metabolisme ditekan hingga sangat minim. Mereka bertahan dalam keheningan, menunggu tetes hujan pertama yang akan mengembalikan kehidupan. Beberapa amfibi juga menunjukkan strategi serupa ketika lingkungan mulai mengering. Katak gurun seperti spadefoot toad menggali jauh ke dalam tanah. Di bawah permukaan tanah, mereka memperlambat detak jantung dan menurunkan metabolisme secara drastis. Dalam keadaan terkubur, mereka dapat bertahan berbulan-bulan tanpa makan dan hampir tanpa air. Ketika hujan turun, mereka akan bangkit kembali dan merayakan kehidupan. Pada reptil lain, seperti kura-kura gurun, estivasi muncul dalam bentuk pengurangan aktivitas yang ekstrim. Saat suhu meninggi dan vegetasi mengering, mereka akan menggali dan bersembunyi di liang tanah. Asupan makanan dihentikan, energi dihemat, dan aktivitas dibatasi hingga kondisi kembali mendukung. Strategi mereka tidak selalu berupa dormansi total, tetapi tetap melibatkan penekanan metabolisme untuk mencegah dehidrasi dan kelelahan energi. Fenomena ini bahkan meluas ke krustasea air tawar yang hidup di kolam musiman, diketahui melakukan dormansi dalam bentuk yang disebut diapause. Branchiopoda seperti udang berudu atau tadpole shrimp dan berbagai spesies kutu air seperti Daphnia menghasilkan telur dorman berdinding tebal yang disebut Evipia, yang mampu bertahan dalam kondisi kering selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Ketika air kembali hadir, telur-telur ini segera menetas dan siklus hidup dimulai kembali. Pada beberapa udang air tawar kecil seperti fairy shrimp, seluruh populasi bergantung pada strategi ini untuk melewati musim kering. Bahkan pada krustasea yang lebih besar, seperti beberapa spesies kepiting air tawar tropis, individu dewasanya dapat mengubur diri dalam lumpur lembab dan menekan aktivitas metabolik sampai genangan air kembali terbentuk. Pada krustasea, puasa dan perlambatan metabolik bukan sekedar respons sementara, melainkan bagian dari arsitektur siklus hidup yang telah terprogram sejak jutaan tahun yang lalu. Namun, di antara semua contoh estivasi ini, ada satu organisme yang melakukannya dengan tingkat rekayasa fisiologis yang jauh lebih ekstrim, yaitu lungfish Afrika, Protopterus annectens. Lungfish hidup di perairan tawar Afrika yang musiman. Ketika musim kemarau tiba dan kolam-kolam mulai mengering, mereka tidak mati bersama air yang surut. Sebelum kolam benar-benar hilang, ikan purba ini menggali lumpur, menggulung tubuhnya, lalu mengeluarkan banyak lendir yang akan mengeras membentuk kepompong biologis. Di dalam kapsul tersebut, mereka memasuki keadaan estivasi. Yang membuat ikan ini luar biasa adalah kemampuan paru-paru primitif yang mereka miliki. Di dalam kepompong yang terkubur di lumpur ini, mereka tidak lagi bergantung pada air untuk bernapas. Selama berbulan-bulan, bahkan hingga 3 tahun, mereka tidak makan. Metabolisme turun drastis. Energi diperoleh dari cadangan lemak dan protein tubuh. Limbah nitrogen yang biasanya dikeluarkan sebagai amonia diubah menjadi bentuk yang lebih aman untuk disimpan sementara. Karena tanpa air,
pembuangan limbah akan menjadi masalah serius. Lungfish secara aktif merekayasa ulang fisiologinya agar bisa bertahan dalam dunia yang tanpa air. Ini adalah ikan yang untuk sementara menjadi makhluk darat demi kelangsungan hidupnya. Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang ikan purba ini, saya ada video yang membahas lengkap tentang ikan ini. Tidak semua puasa dipicu oleh musim atau suhu. Ada bentuk puasa lain yang muncul bukan karena lingkungan, tetapi karena tubuh sedang bergerak menuju tujuan yang lebih besar, migrasi dan reproduksi. Pada beberapa spesies, berhenti makan adalah harga yang harus dibayar untuk melanjutkan garis keturunan. Jika pada bab sebelumnya binatang berhenti makan karena dunia terlalu keras, maka di bab ini metabolisme tubuh terhenti karena individu sedang menuju suatu tujuan, atau secara spesifik menyelesaikan satu lingkaran hidup. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas kisah epik tentang mudiknya salmon. Ikan yang lahir dari air tawar, hanyut ke laut, tumbuh besar di samudera, lalu pada suatu hari kembali lagi ke sungai tempat ia menetas. Ini merupakan perjalanan kombinasi antara nostalgia dan reproduksi. Saat memasuki fase migrasi ke hulu, banyak salmon berhenti makan. Energi mereka sepenuhnya difokuskan untuk berenang melawan arus, menaklukkan jeram, dan mengembangkan gonad alias organ reproduksi. Cadangan lemak bahkan jaringan otot dipecah menjadi bahan bakar. Tubuh mereka perlahan berubah. Warna kulit bisa menggelap atau memerah. Rahang jantan melengkung, organ dalam menyusut, sementara organ reproduksi membesar. Mereka tiba di tempat awal hidup sebagai versi terakhir dalam hidup. Setelah kawin dan bertelur, kebanyakan dari mereka mati. Tubuh mereka membusuk dan terurai di sungai, menjadi nutrien bagi ekosistem yang kelak menopang generasi berikutnya. Puasanya salmon bukan akibat kelangkaan makanan, karena sesungguhnya sungai masih menyediakan organisme kecil. Tapi karena sistem biologis mereka telah mengalihkan prioritas, pencernaan bukan lagi fokus utama, reproduksilah yang utama. Namun, salmon bukanlah satu-satunya kisah migrasi yang dibayar dengan puasa. Di Samudra Atlantik Utara, ada perjalanan yang lebih sunyi dan lebih misterius yang dilakukan oleh ikan bertubuh panjang bernama sidat. Spesies seperti sidat Eropa, Anguilla anguilla, dan sidat Amerika, Anguilla rostrata, menjalani hidup yang terbalik dibanding salmon. Mereka menetas di Laut Sargasso, wilayah laut terbuka yang tenang di tengah pusaran Atlantik Utara. Larva mereka yang transparan, yang disebut Leptocephalus, hanyut mengikuti arus menuju pantai di Eropa atau Amerika. Di sana, mereka memasuki sungai, menetap, dan tumbuh selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Setelah matang secara seksual, mereka berubah menjadi fase yang disebut silver eel. Mata membesar, warna tubuh menjadi keperakan, dan yang paling penting, sistem pencernaan mereka mengalami atrofi atau penyusutan. Mereka telah berhenti makan. Mereka meninggalkan sungai, kembali ke laut, dan berenang ribuan kilometer menuju Laut Sargasso. Selama perjalanan jauh ini, mereka hidup dari cadangan lemak yang telah mereka kumpulkan selama hidup di air tawar. Energi yang ada dialihkan sepenuhnya untuk berenang dan mengembangkan organ reproduksi. Seperti salmon, banyak sidat diyakini mati setelah kawin dan bertelur. Namun, berbeda dari salmon, proses reproduksi sidat hampir tidak pernah disaksikan langsung oleh manusia. Laut Sargasso tetap menyimpan rahasia ini. Kita tahu kemana dewasanya pergi, kita tahu kapan larvanya kembali. Tapi momen terakhir mereka, pertemuan dan pemijahan di laut dalam, adalah adegan yang hilang dari film panjang evolusi. Namun, satu kisah mengenai pose reproduktif yang lain tidak menjadi latar perjalanan ribuan kilometer, melainkan soal penjagaan total selama berbulan-bulan. Ini adalah kisah puasa yang terjadi pada kebanyakan gurita.
Contoh paling kuat adalah gurita Pasifik raksasa Enteroctopus dovleini yang hidup di Laut Utara. Setelah kawin, betina menghabiskan seluruh energi hidupnya untuk menjaga telur-telurnya. Di kedalaman sarang di retakan karang, ia menempelkan puluhan ribu telur dan terus membersihkan serta mengalirkan air di atasnya agar tetap bersih dan teroksigenasi. Selama fase penjagaan ini, ia tidak makan sama sekali. Fungsi makan berhenti ketika perawatan telur dimulai, dan metabolisme tubuhnya perlahan menyusut. Lemak dan jaringan tubuhnya digunakan untuk energi. Betina yang semakin menyusut akan terus berusaha menjaga telurnya selama berbulan-bulan sampai menetas, lalu segera mati setelah tugasnya usai. Ini sangat berbeda dengan puasa yang dipicu oleh situasi lingkungan. Puasanya gurita betina muncul dari tuntutan biologis untuk memastikan kelanjutan hidup generasi berikutnya. Dalam semua contoh ini, energi yang biasanya digunakan untuk memperpanjang hidup dialihkan untuk menciptakan kehidupan baru. Jadi ada semacam paradoks di sini, yaitu untuk memastikan masa depan, binatang seringkali harus melewati fase di mana fungsi makan dinonaktifkan dan berakhir dengan kematian. Tapi lagi-lagi, ada jenis puasa lain yang tidak lahir dari musim, tidak lahir dari perjalanan panjang, melainkan dari perubahan tubuh itu sendiri. Ketika organisme sedang membangun ulang dirinya, memulai bentuk hidup yang benar-benar baru. Dalam bab ini, kita akan membahas jenis puasa yang bukan dipicu oleh dingin, bukan oleh kekeringan, dan bukan pula oleh perjalanan panjang menuju tempat kelahiran. Puasa ini terjadi ketika tubuh sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih sunyi, seperti membongkar dan membangun ulang dirinya sendiri. Ini adalah puasa dalam fase metamorfosis. Metamorfosis adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam biologi. Ia bukan sekedar pertumbuhan, melainkan perombakan identitas dan bentuk tubuh. Dalam fase ini, energi tidak digunakan untuk aktivitas luar, tetapi dialihkan untuk rekonstruksi dari dalam. Pada katak, perubahan ini terlihat jelas. Setelah menetas, berudu yang sepenuhnya akuatik perlahan menumbuhkan kaki, kehilangan ekor, lalu mengganti sistem pernapasan dari insang menjadi paru-paru, dan merombak saluran pencernaannya dari herbivora menjadi karnivora atau insektivora. Dalam fase transisi ini, banyak berudu mengalami penurunan nafsu makan. Bahkan pada beberapa spesies, mereka berhenti makan sementara karena tubuh mereka sedang sibuk menata ulang dirinya. Salamander, kerabat dekat katak, juga mengalami proses serupa. Pada banyak spesies, larva akuatik harus mengubah struktur insang, kulit, dan sistem organ ketika beralih ke kehidupan darat. Pada fase ini, asupan makan sering berkurang drastis. Energi dialihkan sepenuhnya untuk diferensiasi dan rekonstruksi jaringan. Namun, metamorfosis paling ekstrim sering terjadi pada serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kita ambil contoh kupu-kupu seperti Danaus plexippus. Hidupnya terbagi dalam tahap yang terasa seperti 3 makhluk yang berbeda, tapi dalam satu tubuh: larva, pupa, dan dewasa. Fase larva adalah fase makan tanpa henti. Ulat mengunyah banyak daun, menyimpan nutrisi, dan menimbun energi. Tubuhnya yang gemoy berfungsi sebagai mesin akumulasi. Lalu datang fase pupa. Di dalam kepompong atau krisalis, tidak ada aktivitas makan sama sekali. Di dalam struktur yang tampak diam ini, jaringan larva di dalamnya mengalami perombakan besar-besaran. Sebagian sel terurai, sementara kelompok sel khusus yang disebut imaginal disc berkembang menjadi bentuk sayap, mata majemuk, kaki, dan organ dewasa. Selama fase ini, energi sepenuhnya berasal dari cadangan yang dikumpulkan saat mereka menjadi ulat. Ini adalah puasa total yang terprogram. Dunia luar tetap berjalan,
sementara dunia di dalam mengalami revolusi biologis besar-besaran. Fenomena ini hanya terjadi pada serangga dengan metamorfosis sempurna, seperti kumbang, lalat, lebah, dan nyamuk. Fase pupa adalah fase tanpa makan, diam secara eksternal, namun sangat aktif secara internal. Sementara serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, seperti belalang atau kecoa, mereka tumbuh secara bertahap melalui serangkaian molting tanpa fase pupa. Perubahan bentuk terjadi sedikit demi sedikit. Saat molting, mereka mungkin berhenti makan sementara, tetapi tidak mengalami reorganisasi jaringan secara radikal, seperti pada serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Atau dengan kalimat lain, transformasi pada serangga yang tidak bermetamorfosis sempurna adalah bertahap, bukan revolusioner. Disinilah perbedaannya jika dibandingkan dengan puasa-puasa pada bab sebelumnya. Pada hibernasi dan estivasi, puasa adalah strategi menghadapi tekanan lingkungan. Pada migrasi dan reproduksi, puasa adalah pengorbanan demi tujuan biologis. Sementara dalam metamorfosis, puasa adalah konsekuensi dari transformasi internal. Tubuh mereka tidak sedang menunggu musim, tidak sedang menempuh perjalanan, melainkan sedang membangun ulang. Ada sesuatu yang hampir simbolik di sini. Ulat yang rakus harus berhenti makan untuk menjadi kupu-kupu yang terbang. Berudu yang berenang harus melewati fase hening sebelum melompat ke darat. Perubahan besar ini harus melewati periode tanpa asupan makanan. Pada binatang, puasa bukan tentang makna, melainkan mekanisme hidup. Strategi biologis yang tertanam dalam jaringan dan genetik sejak ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Namun, ketika kita sampai puasa yang dilakukan manusia, pola ini mengalami pergeseran arah. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan agar kita tidak salah paham. Hibernasi atau estivasi bukanlah sekedar tidur biasa. Keduanya adalah penurunan metabolisme yang terkontrol dan kompleks. Namun jika kita mengambil garis merah dari apa yang dilakukan oleh mamalia, ikan, burung, atau serangga, kita menemukan sesuatu yang lebih mendasar. Pada binatang, puasa hampir selalu tentang energi dan reproduksi, tentang bertahan hidup dan memastikan keturunan. Ini adalah respons terhadap tekanan lingkungan dan kebutuhan fisiologis. Beberapa ubur-ubur dapat menyusut drastis ketika makanan langka. Tubuhnya mengecil, metabolisme ditekan, seolah-olah ia dapat menarik diri dari dunia sampai kondisi membaik. Beberapa spesies bahkan mampu kembali ke fase polip, semacam riset biologis ketika tekanan lingkungan terlalu besar, dan secara teknis menjadikan mereka abadi. Tardigrade atau tardigrada, organisme mikroskopis yang sering dijuluki beruang air, dapat memasuki kondisi kriptobiosis. Dalam keadaan ini, metabolisme turun hingga hampir tak terdeteksi. Mereka kehilangan sebagian besar kandungan air di tubuhnya, menggulung diri, dan menunggu kedatangan air berikutnya. Mereka tidak makan, tidak bergerak, nyaris tidak hidup, namun tetap bertahan. Bahkan bakteri pun memiliki fase dorman ketika nutrien habis. Mereka berhenti membelah, mengubah ekspresi gen, membentuk spora, dan menunggu kesempatan berikutnya. Di titik inilah kita menyadari sesuatu, bahwa puasa bukan soal kesadaran, tapi soal regulasi energi. Bahkan sel tunggal pun tahu kapan harus berhenti tumbuh. Bahkan organisme mikroskopis pun tahu kapan harus diam. Artinya, berhenti makan atau berpuasa bukanlah sebuah penemuan. Ini adalah prinsip kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan pada dasarnya adalah aliran arus energi. Ketika energi tersedia, sel membelah, tubuh bergerak, organisme berkembang biak. Tapi ketika energi langka, kehidupan melambat, menyesuaikan, lalu menunggu kesempatan. Nah, puasa yang dilakukan binatang adalah mekanisme biologis untuk mengatur arus energi tersebut. Pada mikroorganisme, ini adalah saklar dalam skala molekuler. Pada tumbuhan, kita bisa memperhatikan fase dormansi dari biji yang menunggu air sebelum berkecambah.
Segalanya tunduk pada hukum yang sama. Energi akan menentukan ritme kehidupan. Dan di tengah semua itu, manusia muncul dengan sesuatu yang unik. Padahal pilihan makanan banyak tersedia. Tapi kita malah berpuasa. Kita memilih lapar untuk memaknai kekosongan. Jadi, jika pada binatang puasa adalah soal energi agar tetap hidup, bagi manusia, puasa adalah soal makna hidup itu sendiri. Manusia berpuasa untuk memahami hidup. Puasa pada binatang memang berbeda dengan puasa pada manusia. Tapi, begitupun puasa antara sesama golongan manusia. Pada manusia, puasa bisa berarti hal yang sangat berbeda. Puasa bisa menjadi simbol pengendalian diri, menjadi bentuk ibadah, menjadi terapi kesehatan, menjadi protes politik, bahkan bisa menjadi gaya hidup. Dan mungkin disitulah letak ironi yang indah. Ketika kita menahan diri dan tidak makan untuk mencari makna, kita sedang menyentuh sesuatu yang sangat purba. Sesuatu yang sudah dilakukan sel-sel sederhana miliaran tahun sebelum ada bahasa, sebelum ada doa. Mungkin momen berpuasa adalah satu momen di mana manusia secara tanpa sadar kembali sejenak menjadi makhluk biologis sepenuhnya. Ini adalah momen ketika manusia merasakan hukum dasar kehidupan bekerja dalam dirinya. Momen di mana ketika perut berbunyi, yang terdengar bukan hanya suara lapar, tapi juga gema dari prinsip paling tua dalam sejarah kehidupan. Bertahan hidup dengan cara membatasi diri. Jauh di bawah kesadaran, tubuh kita masih berbicara dalam bahasa yang sama dengan ubur-ubur, dengan beruang, dan dengan bakteri, yakni bahasa energi. Asik. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Yanto Libe Ivana, Selamat Ulang Tahun Arfa Sayang, Bubi Sayang Risma, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Touch Me, Aksa Pacarnya Kala, Daun Cincau ID, Gazi Bismillah Lulus SNBP, Hipwi, Calon Mama, No Name, Okta, Apa Sih Yang Gak Kita Makan, Love You Bang, Setavi, AB Sayang Freya, PT Berjaya Traktor Nusantara, Wetri, Kemana Juragan Muntois, GudangOpini.com, Tasya Acu, Safasel, Anti Mokel Club, Telur Asin AMR, Egeton Isaac, Ila Istri Cucanti, Zeta Gundam, Raknakal, Belajar Yang Giat, Supaya Besar Tidak Jadi Plokis, Yanto Libe Ivana, Anak Kecil Keterajang Kereta, Abang Sayang AA, Kuli Proyek, Temannya Mildayanti, Masih Temannya Mildayanti, Autobots Rollout, Komunitas Pareanom Curug Sewu, Eba Derain, Seman Daniel, Juang Yang Menguci, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Kalimat Kopi Kota Gede Jogja, Nas Kelas 3B, dan Atta Achieve. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.